Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dutan Triani Bowo dengan NIM 2022 dari Universitas Unggul Program Studi Keperawatan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi terkait prototipe yang kelompok kami kembangkan, yaitu adalah prototipe Hello Enter. Jadi sebelum saya memaparkan lebih jauh, saya akan izin untuk melakukan share screen. Baik, jadi seperti yang terlihat di layar, terdapat kata Hello Inter. Hello Inter ini merupakan kepanjangan dari Hello dan Inter. Nah, Inter ini mengandung makna bahwa ibu anak sejahtera. Jadi seperti itu filosofinya, teman-teman. Nah, Hello Inter ini merupakan mekanisme yang kami buat untuk mempermudah kerja perawat, sehingga kami ada slogan Great Mechanism, Good Result. Jadi semakin baik mekanismenya akan seiring dengan sama baiknya dengan hasil yang diolah seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang latar belakang. Nah, latar belakang dari pembuatan prototipe ini adalah melihat dari kasus stunting. Stunting itu sendiri adalah kondisi di mana anak mengalami kegagalan dalam berkembang sehingga menjadi kerdil. Stunting ini juga akan menjadi masalah bagi suatu negara karena menurunnya kualitas sumber daya manusia yang unggul. Nah, stunting yang kita tahu adalah bahwa stunting adalah kondisi di mana anak itu memiliki berat badan dan tinggi badan di bawah rata-rata. Nah, berat badan ini akan mengganggu kondisi ini akan mengganggu bagaimana seorang individu dapat bersaing dengan orang seusianya. Jika kondisi ini kasusnya tinggi di masyarakat, dikhawatirkan untuk kedepannya suatu negara akan diolah oleh sumber daya manusia yang kurang unggul seperti itu, sehingga akan menurunkan kualitas dari suatu negara itu sendiri. Makanya ini jadi concern perhatian dari pemerintah itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita menilik lebih lanjut dari negara kita sendiri, negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa Indonesia ini adalah merupakan negara kepulauan. Nah, negara Indonesia sendiri memiliki jutaan pulau, itu yang hampir 16.711.000 pulau itu tersebar dari Sabang hingga Merauke. Nah, dari Sabang sampai Merauke itu juga Indonesia memiliki populasi penduduk yang sangat-sangat banyak. Itu ada di 200 juta 78 sekian jiwa gitu. Karena di banyak banget. Nah, karena banyaknya dan tersebarnya populasi manusia itu akan menjadi salah satu struggle dan tantangan bagaimana melakukan screening. Nah, eee, screening itu sendiri. Nah, karena kita tahu bahwa stunting ini perlu kita lakukan screening, karena stunting ini dapat dicegah gitu dengan melakukan optimalisasi screening yang ada gitu. Sehingga jika didapatkan screening yang optimal, akan ada data yang dihasilkan gitu. Data yang dihasilkan ini akan digunakan untuk melakukan intervensi secara optimal seperti teman-teman. Nah, sedangkan kalau misalnya kita telik lebih dalam ya, kalau misalnya kasus stunting Indonesia, Indonesia pada tahun 2020 tercatat sebagai urutan nomor 2 negara tertinggi kasus dengan kasus stunting, yaitu di Asia Tenggara ya teman-teman. Nah, di Indonesia sendiri itu terjadi 8,9 juta anak di Indonesia itu mengalami stunting, atau kalau misalnya dipresentasekan ada di sekitar 31,8% gitu, dan itu urutan nomor pertamanya ada di Timur Leste. Nah, kalau misalnya kasus globalnya bagaimana? Nah, kasus global itu masih terdapat 155 juta kasus stunting dari abad ke-19 hingga saat ini, dan itu sangat banyak sekali ya teman-teman. Nah, dari latar belakang tersebut, kami penyusun ini melihat suatu permasalahan yang kompleks gitu, karena stunting ini merupakan permasalahan multifaktoral teman-teman, tidak hanya berbasis seorang anak kekurangan gizi gitu, karena masalah kekurangan gizi ini sangat multilateral gitu. Nah, permasalahan yang kami lihat adalah bahwa kasus stunting yang masih tinggi di Indonesia ini membuktikan bahwa sistem intervensi yang dimiliki masih belum optimal. Nah, dilihat dalam perkembangannya bahwa hingga saat ini belum ada sistem screening stunting yang tersusun atas mekanisme sistem online. Nah,
dari permasalahan ini menjadi suatu concern, kami para penyusun, ini bahwa masalah ini tuh, adalah masalah terkait screening gitu. Langkah awal yang harus dilakukan adalah screening yang optimal. Bagaimana melakukan screening yang optimal jika masih banyaknya keterbatasan yang dimiliki oleh tenaga medis. Maka dari itu, penciptaan, screening secara sistematis dan online berbasis website ini diharapkan dapat mempermudah mempermudah, tenaga medis dalam melakukan screening secara optimal. Nah, itu, sudah menjawab solusi yang kami buat ya. Jadi, mekanisme itu kita sebut sebagai Hello Enter. Hello Enter ini merupakan prototipe yang bekerja berbasis website agar memberikan keefisienan dan meningkatkan fleksibilitas, pengaksesan. Jadi tenaga medis ini bisa mengakses kapanpun dan dimanapun gitu. Karena kalau misalnya kita lihat bahwa kemajuan perkembangan zaman dan teknologi saat ini sangat masif banget ya teman-teman, gitu. Dari perkembangan globalisasi poin titik nol ke 5.0 gitu. Jadi seiring dengan perkembangan zaman yang saat ini dilakukan akan seiringan dengan kemajuan perkembangan dari prototipe ini, gitu teman-teman. Nah, sehingga diharapkan screening yang dilakukan ini dapat menurunkan data stunting di Indonesia karena baiknya pengolah screening yang dilakukan. Seperti yang tadi saya bilang, jika optimal screening dilakukan, akan datang data-data yang optimal gitu. Data yang optimal, kompleks dan benar ini akan dapat dijadikan acuan dalam melakukan intervensi. Pembuatan intervensi ini diharapkan dapat menurunkan data stunting di Indonesia. Karena kita tahu bahwa stunting di Indonesia itu masih tinggi gitu. Sedangkan Indonesia memiliki goals Indonesia emas tahun 2024 dengan kasus stunting itu di 14%. Kalau misalnya kita data di tahun 2020 di 31 sangat jauh sekali jangka waktunya dan sekarang kita sudah di angka 2023 hanya kurang 1 tahun lagi untuk mencapai Indonesia emas gitu. Maka kita perlu intervensi yang optimal nih bagaimana itu diawali dengan penerapan screening yang optimal seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas model dasar terkait prototipe. Nah, sekarang kita sudah memasuki terkait prototipe itu sendiri. Nah, prototipe model dasar ini akan ada 4 bagiannya, yaitu data input, proses, data output, dan data penyimpanan. Nah, data input ini merupakan pedoman atau acuan yang dijadikan acuan sebagai menjalankan suatu proses prototipe itu sendiri. Nah, data yang digunakan adalah pedoman buku KIA dari Kemenkes, buku pedoman posyandu dari Kemenkes, dan buku pedoman screening stunting dari Kemenkes. Nah, dari data-data tersebut akan dilanjutkan ke tahap proses, yaitu pengolahan datanya tersebut. Nah, dari pedoman tersebut tercipta anak yang diperiksa itu usia 0 sampai 1000 hari pertama kehidupannya atau usia 0 sampai 2 tahun. Lalu ada status grafik tinggi badan, status grafik berat badan, status imunisasi, status pemberian vitamin, pelayanan SDI-DTK atau stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang. Selanjutnya adalah jadwal minum vitamin dan riwayat orang tua. Nah, pemrosesan data tersebut akan disimpan dan diolah oleh website dengan server DNS maksud saya. Lalu data yang sudah disimpan, data yang sudah diolah itu akan dihasilkan atau data output yaitu adalah data kesehatan bayi usia 0 sampai 1000 hari pertama kelahiran, data bayi dengan stunting, data bayi dengan resiko stunting, data bayi sehat, dan data bayi yang mengalami stunting per wilayah dan data bayi mengalami stunting per jenis kelamin perempuan dan laki-laki gitu. Jadi kita tahu nih prevalensi data yang kita lakukan screening selama ini bagaimana gitu. Data anak yang stunting ini berapa, data anak yang resiko stunting berapa, data yang saat ini berapa, data bayi perempuan yang mengalami stunting berapa, data bayi laki-laki yang mengalami stunting itu berapa. Jadi kita tahu gitu teman-teman. Dan yang paling penting adalah screening berdasarkan wilayah. Jadi wilayahnya kita pasti fokuskan dari desa, kecamatan, kabupaten, kota hingga provinsi agar data yang diterima ini atau data yang diolah secara nasional ini dapat dijadikan intervensi gitu. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang prototipenya Hello Enter itu sendiri. Nah, Hello Enter ini akan diawali dengan akses website yang seperti saya bilang. Nah, website ini adalah tampilan awal yang seperti teman-teman lihat.
ini merupakan tampilan awal ketika kalian mengakses website Hello Inter. Nah, selanjutnya ketika kalian masuk ke Hello Inter, nah Hello Inter ini akan ada dua pilihan masuk, yaitu dari registrasi dan masuk. Nah, jika kalian orang pertama yang belum memiliki akun, kalian akan diarahkan menuju registrasi. Nah, dalam registrasi akan ada data yang diminta, yaitu ada nama, HP email, dan password. Nah, nama HP email ini harus diisi dengan benar ya, serta passwordnya pun juga harus benar. Kalau misalnya sudah dipastikan benar, kalian dapat pencet kirim code. Nah, kalau misalnya sudah dikirim code, akan ada kode OTP yang akan masuk melalui email atau SMS. Nah, kode OTP ini adalah kepanjangan dari one time password gitu. Kalau misalnya 4 digit kode sudah terkirim, kan bisa masukkan ke kolom-kolom yang tersedia lalu bisa pencet lanjut. Namun jika kode masih belum masuk, kalian bisa pencet kirim ulang seperti itu atau kembali ulangi tahap yang awal tadi memasukkan itu karena takutnya ada kesalahan pengisian gitu. Nah, kalau misalnya kalian sudah memasukkan kode OTP dan lanjut, kalian akan diarahkan ke arah pengisian data. Nah, pengisian data ini diawali oleh data ayah. Nah, data yang diminta ini adalah data nama ayah itu sendiri, NIK, tempat tanggal lahir, golongan, pendidikan pekerjaan, alamat rumah, telepon, tinggi badan, dan berat badan. Selanjutnya, jika sudah terisi akan otomatis berpindah menuju data ibu, yaitu nama ibu, NIK ibu, tanggal tempat lahir, golongan darah, pendidikan, pekerjaan, alamat rumah, telepon, tinggi badan, dan berat badan ibu itu sendiri. Nah, kalau misalnya sudah terisi secara semua, website akan otomatis berpindah menuju ke halaman muka. Seperti halaman yang tadi sebelumnya, untuk masuk ada 2 registrasi atau masuk. Nah, karena sekarang kita sudah memiliki akun, jadi kita cukup pencet memasuki, pilih opsi masuk. Nah, kalau misalnya udah pencet pilih opsi masuk, akan ada 2 hal yang diminta, yaitu adalah nama dan password. Nah, nama dan password ini harus diisi dengan benar kalau misalnya karena kalau ada kesalahan penulisan tidak akan masuk ya teman-teman. Nah, kalau misalnya sudah diisi dengan tepat, akan kalian bisa pencet oke. Selanjutnya itu ada di halaman selanjutnya. Ketika kalian sudah masuk ke halaman menu utama, ada 3 fitur yang bisa kalian nikmati, yaitu adalah input, lalu data stunting, dan edukasi. Nah, kita akan membahas tentang input dulu ya. Menu input ini apa sih gitu. Nah, menu input ini adalah menu yang dilakukan untuk screening kondisi anak gitu ya, kondisi anak ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada kategori ada fitur mencari, daftar nama bayi, dan nama-nama. Nah, mencari ini bertujuan untuk mencari nama bayi agar lebih efisien gitu. Selanjutnya ada daftar nama bayi. Nah, daftar nama bayi ini diperuntukkan jika kalian tidak menemukan nama bayi tersebut. Jadi kalian bisa tambahkan nama bayi tersebut. Nah, jika nama bayinya sudah muncul, kalian bisa pencet nama bayinya, lalu akan muncul 3 opsi pilihan yang bisa kalian pilih, yaitu pemeriksaan, print hasil pemeriksaan, dan profil. Sekarang kita akan membahas tentang pemeriksaan terlebih dahulu ya. Nah, jika kalian sudah pencet periksa, kalian akan masuk ke tahap selanjutnya, itu adalah pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini akan ada tampilan seperti ini teman-teman. Grafik berat badan, tinggi badan bayi, lalu ada jadwal minum vitamin, status imunisasi, dan pelayanan STI/DTK. Lalu juga ada nama dari bayi dan usianya. Nah, selanjutnya kita akan ke fitur yang pertama yaitu adalah grafik berat badan bayi. Nah, untuk grafik berat badan bayi sendiri ini sudah ada diagramnya, teman-teman, sudah tersedia diagram. Mekanismenya sama seperti melakukan posyandu, yaitu adalah sistem plotting ya teman-teman. Nah, jika nanti bayi sudah diisi, sudah diketahui terkait berat badannya, nanti perawat atau tenaga medis tinggal pencet plus yang ada di ujung sini, di ujung atas, lalu akan ada tersedia plotting. Jadi kan bisa titik kan sesuai dengan berat badan yang diasakan dan umurnya teman-teman. Nah, jika hasil plotting itu sesuai dengan alur garis warna hijau, maka bayi dinyatakan memiliki berat badan yang sesuai dengan rata-rata anak seusianya gitu. Namun jika berada di garis kuning atau di atas kuning itu menandakan bahwa
berat badan bayi ini ada di atas rata-rata atau obesitas. Sedangkan jika garis plottingnya berada di bawah hijau atau di bawah atau di sekitar merah, maka, bayi ini dikatakan mengalami gizi buruk gitu, seperti itu teman-teman. Nah, untuk kolom yang di bawah, ini akan otomatis terisi teman-teman. Ketika tenaga medis sudah melakukan plotting, akan otomatis muncul, hasil pemeriksaan terakhir per KG-nya dan akan muncul target BB untuk pemeriksaan selanjutnya, gitu. Dan untuk catatan sendiri, ini adalah catatan yang diberikan oleh tenaga medis terkait pemeriksaan atau edukasi kesehatan kepada keluarga pasien itu sendiri. Selanjutnya adalah pemeriksaan grafik tinggi badan bayi. Nah, sama sistemnya seperti sebelumnya adalah grafik berat badan, sistemnya juga menggunakan sistem plotting teman-teman. Jadi, tinggi badan anak ini akan diperiksa, lalu akan diletakkan plotting gitu, akan dititikkan sesuai dengan kondisi, umur, dan tinggi badannya anak itu sendiri. Nah, kalau misalnya, anak itu di atas, dari garis hijau, maka menandakan bahwa anak itu memiliki tinggi di atas rata-rata. Sedangkan kalau misalnya di bawah dari garis hijau itu menandakan bahwa anak ini mengalami, pertumbuhan, tinggi badan di bawah rata-rata seperti teman-teman. Nah, sama seperti tadi yang tadi sudah disampaikan di berat badan, hasil pemeriksaan terakhir ini akan muncul secara otomatis ketika tenaga medis melakukan plotting gitu. Dan target BB untuk pemeriksaan selanjutnya pun juga akan muncul gitu. Catatan itu sendiri juga sama, masih sama, itu adalah catatan yang diberikan tenaga medis untuk keluarga pasien atau catatan untuk pemeriksaan selanjutnya, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang fitur selanjutnya, yaitu adalah jadwal minum vitamin. Nah, jadwal minum vitamin ini sudah sesuai ya teman-teman, sudah jelas seperti yang terlihat. Ini ada umur batasan pemberian gitu. Jadi untuk kapsul ini ada 2 jenis kapsul, lalu juga ada 1 obat cacing. Nah, untuk, pemberian di usia 6 sampai 11 bulan hanya diberikan kapsul, biru ya teman-teman, kapsul biru di, periode Februari atau Agustus. Lalu untuk usia 1 sampai 2 tahun ini, bayi, diberikan kapsul warna biru dan kapsul merah serta obat cacing gitu. Hal ini perlu di-screening kenapa? Karena ini termasuk, mengamati terkait perkembangan nutrisi dan pergizian dari si bayi itu sendiri. Karena salah satu penyumbang anak stunting itu adalah data, nutrisinya itu sekitar 30% teman-teman. Nah, terus obat cacing itu sendiri kita tahu bahwa, infeksi parasit cacing ini dapat mengganggu, kondisi nutrisi dari anak gitu ya. Nah, selanjutnya adalah status imunisasi teman-teman. Nah, status imunisasi itu juga sangat penting kita rekap ya teman-teman. Kenapa? Imunisasi merupakan, kondisi, menambah metabolisme anak dengan penyuntikan vaksin gitu ya teman-teman. Nah, vaksin ini diperuntukkan agar kebalnya imunitas anak gitu terhadap suatu virus gitu ya. Jadi kalau misalnya anak terserang virus dikhawatirkan akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga menunjukkan tanda-tanda dari stunting gitu. Nah, sistemnya sama ya teman-teman. Ini kalian bisa pencet gitu, bisa di checklist dengan cara perawat pencet edit, baru nanti pencet checklist, pencet aja, nanti muncul checklist secara otomatis. Jika sudah, jangan lupa pencet tekan tombol simpan, gitu ya teman. Nah, selanjutnya ini adalah pelayanan yang terakhir adalah pelayanan SDI DTK, yaitu adalah stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang. Nah, untuk yang satu ini perlu pemeriksaan ya teman-teman yang dilakukan oleh tenaga medis yang pasti sudah mengerti terkait alur pemeriksaan ini sendiri. Nah, nanti pemeriksaannya sama, jadi nanti tenaga medis tinggal pencet edit lalu mengisi tabel yang sudah tersedia sesuai dengan pemeriksaan yang telah dilakukan ya teman-teman. Jika sudah selesai pemeriksaan, tenaga medis bisa pencet simpan gitu. Karena kalau misalnya tidak pencet simpan, maka hasil pemeriksaan yang tadi sudah diisi tidak akan terrekap, di pengolahan data seperti teman-teman. Nah, itulah, beberapa fitur yang terdapat di dalam pemeriksaan gitu, demi menunjang screening anak, yang mengalami stunting. Nah, selanjutnya jika kita kembali ke menu, daftar nama bayi, kita akan melihat fitur print hasil pemeriksaan. Nah,
Fitur print hasil pemeriksaan ini merupakan fitur, untuk, mencetak hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, oleh, anak gitu, sehingga orang tua dapat menyimpan rekapannya tersebut gitu ya teman-teman, atau, jika beberapa situasi dibutuhkan surat keterangan anak bebas stunting ini juga bisa digunakan kayak gitu teman-teman. Nah, kembali ke menu selanjutnya, ke menu daftar nama tadi, kita bisa melihat fitur profil ya teman-teman. Fitur profil ini fitur apa sih? Fitur profil ini sama pada umumnya seperti profil-profil pada umumnya itu adalah ini tentang data diri teman-teman. Nah, untuk data dirinya sendiri ada data diri yang pertama terlihat adalah data diri dari anak itu sendiri. Nah, data diri dari anak ini akan ada nik, tempat tanggal lahir, dan pasti juga ada nama ya. Lalu ada golongan darah, usia bayi, anak keberapa, tinggi badan lahir, berat badan lahir, tempat persalinan, dan jenis kelamin bayi itu sendiri. Kenapa ini perlu? Karena ditujukan untuk lebih spesifik identitas bayi demi menjaga keamanan dari bayi itu sendiri. Nah, selanjutnya selain nama bayi atau identitas bayi, kita juga akan terisi data ayah. Nah, untuk data ayah ini nanti tidak perlu diisi lagi teman-teman karena akan sudah otomatis terisi. Terisinya bagaimana? Data yang di awal tadi ketika melakukan registrasi gitu teman-teman. Jadi di sini hanya memastikan saja gitu apakah ada yang salah penulisan atau tidak. Jika ada terjadi kesalahan penulisan, kalian bisa pencet menu edit lalu pencet simpan gitu. Sama seperti yang Ibu gitu. Ini juga akan otomatis terisi dan hanya diperhatikan kesalahan-kesalahan penulisan saja ya. Jika sudah bisa pencet simpan gitu. Nah, selanjutnya jika kita kembali ke menu awal yang paling awal itu setelah data input atau setelah fitur input, kita bisa melihat yaitu adalah data stunting. Nah, fitur data stunting ini merupakan fitur rekapitulasi terkait stunting yang sudah diolah oleh sistem Hello Inter ini teman-teman. Nah, jika kita pencet fitur itu, kita akan diarahkan menuju pengolahan datanya. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa di pengolahan data ini akan banyak banget klasifikasi yang dilakukan untuk si stunting ini. Yang pertama adalah pembagian stunting ini berdasarkan anak yang mengalami stunting, anak yang mengalami risiko stunting, dan anak yang sehat. Lalu selanjutnya akan ada prevalensi dari anak yang mengalami stunting yang dibagi berdasarkan jenis kelamin. Selanjutnya ada nama bayi dengan stunting. Ya. Nah, untuk nama bayi dengan stunting ini akan dibagi juga per wilayah teman-teman meliputi wilayah desa, kota, kecamatan, kabupaten kota hingga provinsi gitu. Kita diharapkan dengan sedetailnya data preferensi kasus stunting ini diharapkan dapat memberikan intervensi yang paling tepat yang bisa diberikan kepada masyarakat Indonesia atau masyarakat per wilayah seperti itu sehingga menurun secara tajam kasus stunting di Indonesia gitu sehingga goals Indonesia Emas 2024 dapat tercapai. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke menu utama yang tadi adalah setelah data stunting yaitu adalah edukasi. Nah, edukasi ini merupakan salah satu hal yang paling penting dilakukan yaitu adalah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan serta skill para orang tua gitu ya teman-teman. Nah, untuk edukasi ini kita membaginya menjadi tiga klasifikasi atau tiga topik pembahasan, yaitu adalah seputar makanan, seputar ibu hamil, dan seputar bayi. Nah, untuk seputar makanan sendiri teman-teman, ini akan berhubungan tentang tentang status gizi dan nutrisi ibu dan bayinya itu sendiri. Nah, bagaimana sih kayak misalnya memenuhi ibu yang mengalami anemia, rekomendasi makan apa yang perlu dimakan, lalu untuk bayi yang mengalami diare, seperti apa penanganan makanannya gitu. Itu juga akan tersedia di topik seputar makanan ini. Lalu untuk seputar ibu hamil gitu. Nah, seputar ibu hamil ini juga melakukan salah satu intervensi yang diberikan ya untuk melakukan pencegahan preventif untuk bayi mengalami stunting karena ibu yang mengalami anemia biasanya beresiko tinggi mengalami bayi yang mengalami stunting teman-teman gitu. Makanya seputar ibu hamil ini juga akan tersedia gitu. Nah, seputar ibu hamil juga akan mencakup seperti kayak tips-tips melakukan persalinan atau tips-tips pada
masing-masing trimester, satu atau 2 atau 3 gitu, teman-teman. Nah, untuk seputar bayi ini akan membahas kompleks tentang bayi, teman-teman. Terkait penanganannya, terus terkait karakteristik bayi, bagaimana cara parenting bayi seusia ini, seusia misalnya di awal kelahiran atau usia 6 bulan hingga 11 bulan, bagaimana gitu. Itu akan membahas seperti itu, teman-teman, untuk seputar bayi. Yang dimana referensi dari saksi stunting ini ditujukan untuk sebagai pemahaman peningkatan, ilmu pengetahuan terkait stunting sehingga orang tua dapat mandiri dalam mencegah, anak mengalami stunting, seperti itu, teman-teman. Nah, itu semua adalah fitur yang tersedia dalam Hello Inter dan ini semua masih dapat dikembangkan, dapat dievaluasi seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan zaman itu sendiri sehingga, intervensi dan implementasi dari Hello Inter ini dapat berkembang gitu ya, teman-teman. Nah, jika kalian mau close atau menutup website ini, kalian akan muncul, "Thank you, jangan lupa jadwal kunjungannya ya." Nah, kalimat "jangan lupa jadwal kunjungan" itu adalah salah satu reminder tenaga kesehatan untuk mengingatkan para ibu dan orang tua terkait jadwal kunjungan selanjutnya, gitu. Karena, eee, sebaik-baiknya mekanisme sistem operasi screening ini, Halo Inter ini, jika tidak dijalankan secara optimal dan kontinu, maka akan, sia-sia. Makanya dalam pelaksanaannya, Halo Inter ini dibutuhkan kerjasama sinergi antara tenaga kesehatan dengan orang tua, gitu. Sehingga dapat optimalnya kesehatan dari dua belah pihak, gitu. Ya, teman-teman, ya khususnya penurunan kasus stunting itu sendiri. Nah, mungkin itu presentasi yang dapat saya paparkan terkait prototipe dari kelompok kami yaitu Hala Inter. Nah, seperti yang tadi kami bilang, great mechanism, good result. Sekian, bila ada salah-salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.